Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal bedah ide-ide besar dari sebuah buku klasik yang luar biasa, Orang Terkaya di Babilonia. Kita akan coba bongkar rahasia kekayaan kuno yang ternyata masih relevan banget sampai sekarang. Nah, yang menarik, cerita kita ini nggak dimulai dari seorang raja atau bangsawan. Justru, kita mulai dari seorang pengrajin bernama Banshir, pembuat kereta perang di Babilonia kuno yang lagi pusing sama masalah yang kedengarannya modern banget. Jadi, meskipun Bansir ini seorang pekerja terampil di kota yang kaya raya, dompetnya selalu kosong. Nah, rasa frustrasinya ini yang mungkin kita semua pernah rasain, dia curhatin ke temennya, Kobi si pemusik. Disinilah mereka sadar, gila ya, udah kerja banting tulang seumur hidup, tapi kok nasib mereka nggak lebih baik dari budak. Hidupnya pas-pasan banget di kota yang katanya berlimpah emas. Dan kesadaran yang pahit ini, justru jadi titik balik. Jadi pemicu munculnya ide baru dalam hidup mereka. Kobi yang pertama kali sadar, dia bilang, coba deh pikirin, kita ini jago di bidang kita masing-masing. Bansir jago bikin kereta, dia sendiri jago main lira. Tapi mereka nggak pernah benar-benar berusaha dengan cara yang sama untuk menjadi kaya. Nah, dari situlah mereka punya ide. Gimana kalau kita belajar aja langsung dari ahlinya? Siapa lagi kalau bukan teman lama mereka, Arkad. Oke, sekarang kita pindah fokus ke ceritanya Arkad. Kita bakal lihat gimana sih perjalanan dia jadi kaya itu ternyata dimulai dari sebuah tawar-menawar yang kelihatannya simple, tapi berat banget. Arkad sendiri ngaku, dia itu bukan lahir dari keluarga kaya. Kisahnya dimulai sebagai juru tulis miskin yang bikin kesepakatan nekat sama rentenir kaya bernama Algamish. Dia janji bakal kerja lembur semalaman, dan sebagai gantinya, Algamish harus ngajarin dia rahasia jadi kaya. Dan bener aja, setelah kerja keras semalaman, Arkad berhasil nyelesain tugasnya. Algamish pun menepati janjinya, dan ngasih tahu satu rahasia paling penting soal kekayaan. Oke, jadi penasaran kan? Apa sih rahasia super penting yang bisa mengubah nasib seorang juru tulis miskin jadi orang paling kaya di Babilonia? Ini dia jawabannya. Simple banget kan? Aku menemukan jalan menuju kekayaan ketika aku memutuskan bahwa sebagian dari semua yang kuperoleh adalah milikku untuk disimpan. Kedengarannya emang sepele ya, tapi Algamish ngejelasin, kebanyakan orang itu bayar semua orang kecuali diri mereka sendiri. Nah, ini dia aturan praktisnya. Bayar diri sendiri dulu. Gampangnya, sisihkan minimal 1/10 dari pemasukan Anda buat Anda sendiri. Dan ini penting, lakukan itu sebelum Anda bayar tukang jahit, tukang sandal, atau tagihan apapun. Dan pelajaran berikutnya ini digambarkan dengan cemerlang banget. Langkah pertama, koin pertama yang kamu simpan itu ibarat benih. Nah, langkah kedua, jangan biarin benih itu diam aja. Setiap koin emas yang kamu simpan itu harus bekerja buat kamu. Terus, langkah ketiga, keuntungan dari koin itu, anak-anaknya juga harus ikut kerja. Ini caranya kamu ngebangun pasukan koin yang terus bekerja buat nambahin kekayaanmu. Arkad benar-benar ngikutin nasihat ini. Tapi, ternyata nabung itu baru langkah pertama. Percobaan pertamanya buat ngembangin uangnya malah jadi bencana. Jadi pas Algamish balik setahun kemudian, dengan berat hati Arkad harus ngaku kalau semua tabungannya ludes, habis tak bersisa. Ternyata dia ngasih uangnya ke Asmur, seorang tukang batu bata, buat beli permata langka di negeri yang jauh. Ini kesalahan klasik banget kan? Percaya sama orang yang sama sekali nggak punya keahlian di bidang itu. Respon Algamish, yah pedas tapi bener. Katanya, setiap orang bodoh harus belajar. Kenapa juga kamu percaya soal permata sama tukang batu bata? Nah, ini jadi pelajaran kedua yang super penting buat Arkad. Kalau mau ngelindungin modal, ya harus minta nasihat ke orang yang emang beneran ngerti soal uang. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penting di akhir bagian pertama cerita ini. Oke, menabung itu langkah pertama. Kita udah paham. Tapi pertanyaannya sekarang, siapa yang bisa kita percaya buat bantu numbuhin pohon kekayaan kita itu?